Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai profesionalisme guru dan globalisasi. Nah, sebelum itu, marilah kita mengaturkan puji pengasih karya pengajar Limat. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Asintia Dewi, NPM 234087 sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Niputuni Agustini, NPM 234090 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nika Deria Patmita, NPM 23486 sebagai pemateri pertama. Baik saja, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesionalisme guru. Ahmad Tafir mendeskripsikan bahwa profesionalisme adalah paham yang mengatakan mengajar bahwa setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata profession atau pekerjaan, yang berarti orang yang sangat mampu melakukan pekerjaannya. Kamus Bahasa Indonesia edisi kedua 1991 mengartikan guru sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya adalah mengajar. Jadi profesionalisme guru itu merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dalam kewenangannya di dalam bidang pendidikan dan mengajar yang berkaitan dengan pekerjaan seorang menjadi suatu mata pencaharian. Jadi secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh mereka yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Khususnya untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Setelah itu ada persyaratan profesionalisme guru. Seorang pendidik atau guru harus memiliki suatu persyaratan yang kompleks agar dapat melakukan pekerjaannya secara efisien. Oleh Sarkar dan David Milkat Sarkar 1991 mengatakan bahwa seorang dapat dikatakan profesional adalah seorang yang dipandang ahli dalam bidangnya, di mana ia yang bersangkutan bisa membuat keputusan yang independen, adil jika seorang itu dapat dikatakan menjadi profesional. Supaya memperbaiki kualitas dan profesionalisme pendidik di sekolah memang patut terus dikaitkan dan diperhatikan sebagai respon terhadap globalisasi dan tuntutan kebutuhan terhadap kualitas pembelajar dalam menciptakan anak didik yang berkualitas, kompeten dan mandiri di kemudian harinya. Sudarwan Darwin 2002 mengatakan bahwa ketika persaingan dalam aneka frekuensi sosial, ekonomi, teknologi dan kemanusiaan semakin bervariasi secara masif, persyaratan dan kemampuan diperlukan seorang melakukan pekerjaan akan semakin meningkat. Selanjutnya, menurut Muhammad Ali 1985, dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, tenaga pendidikan menyatakan bahwa untuk menyandang pekerjaan dan jabatan tersebut dituntut beberapa persyaratan. Yang pertama ada menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak masyarakat dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupannya. Nah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari globalisasi. Nah, teman-teman sendiri pasti udah nggak asing ya dengan kata globalisasi, di mana globalisasi ini berasal dari dua kata, yaitu global dan isasi. Global yang artinya proses mendunia, menyeluruh, sedangkan isasi artinya tindakan atau proses. Nah, jadi secara harfiah globalisasi adalah proses mendunia atau proses untuk menjadikan sesuatu yang bersifat global. Nah, selain itu, globalisasi juga diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru yang mencakup informasi secara mendunia melalui media cetak dan media elektronik lainnya.
Nah, teman-teman, dengan adanya globalisasi ini nih, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi. Mengapa saya dapat menyimpulkan seperti itu? Karena hal ini sudah dibuktikan dengan banyaknya kemajuan teknologi komunikasi yang mempengaruhi dan dapat dirasakan secara kolektif atau secara bersama. Dan hal inilah yang mempengaruhi gaya hidup dan lingkungan kita. Maka dari itu, pada era globalisasi ini, masyarakat di seluruh dunia, salah satunya Indonesia, dituntut untuk memiliki keahlian dan prestasi dalam rangka memajukan negaranya dengan saling bersaing pada sektor-sektor tertentu seperti sektor ekonomi, sosial, maupun politik lainnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan profesionalisme guru di era globalisasi. Nah, globalisasi sebagai suatu produk pembangunan dimonitoring Barat selaku pemegang konstelasi dunia dalam sains, iptek, dan ekonomi. Namun, perlu disadari bahwa keberhasilan Barat menjadi pihak paling berpengaruh di dunia sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan dan peranan lembaga pendidikan. Nah, jadi persoalan globalisasi tidak terlepas dari keberadaan lembaga pendidikan selaku pencetak sumber daya manusia atau SDM. Sejumlah kecenderungan dan tantangan globalisasi yang harus diantisipasi pendidik dengan pentingnya mengedepankan profesionalisme, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, seorang pendidik diharapkan menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, ada krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah menjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas bisa saja dapat bergeser dengan seiring pengaruh iptek dan globalisasi. Yang ketiga, ada krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dunia. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme, maka muncul masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, ada krisis identitas sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia, membutuhkan identitas kebangsaan nasionalisme yang tinggi dari warga negara Indonesia. Nah, semangat nasionalisme ini dibutuhkan tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa berkorban untuk bangsa dan negara, sehingga akan membuat perilaku positif dan terbaik untuk bangsa dan negaranya. Yang kelima, adanya perdagangan bebas baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik, maupun dunia. Nah, kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang, terutama dari segi SDM. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dan strategi dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Dibutuhkan pendidik atau guru yang visioner, kompeten, berdedikasi tinggi, dan berkomitmen agar mampu membekali peserta didik output dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan di tengah masyarakat sedang dan terus berubah. Globalisasi dan kecenderungannya telah mendorong terjadinya perubahan paradigma baru dari paradigma lama ke yang baru, di mana seorang pendidik diharapkan satu, tidak terjebak pada rutinitas belaka, tapi selalu mengembangkan dan memperdayakan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan secara kualifikasi dan kompetensi baik melakukan pendidikan formal maupun pelatihan. Yang kedua, mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang menggairahkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, mengurangi dominasi dalam pembelajaran sehingga pemberian kesempatan pada peserta didik agar lebih berani, mandiri, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada memperkaya bahan pembelajaran sehingga peserta didik mendapat sumber belajar yang lebih bervariasi. Yang kelima, menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mutakhir sehingga memiliki wawasan yang luas dan tidak tertinggal dengan informasi terkini. Nah, sekian dari kami. Kesimpulannya yaitu profesionalisme guru adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang baru.
Guru yang profesional harus memiliki kompetensi, etika, dan komitmen yang tinggi, serta mampu mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran inovatif. Dalam menghadapi globalisasi ini, guru perlu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kreativitas, serta berkolaborasi secara internasional. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui kebijakan pendidikan yang mendukung dan kesejahteraan guru yang baik. Dengan demikian, peningkatan profesionalisme guru dan adaptasi terhadap globalisasi akan memajukan pendidikan dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.